ini kan ya meringkas biaya juga sebenarnya, karena kan nggak mesti beli. Mungkin kalau misalkan sistem mau di sistem tanam sendiri kan, gitu kan ya ampas tahu gitu, emang sudah pakai. Iya, ini mah yang khusus jantan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Padepokan AS Barokah nih, yang beralamat di Kampung Kudang, yang tersohornya di Kampung Ciparai katanya nih. Sekarang mau bahas tentang seputar peternakan domba nih. Langsung yuk. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Sehat, A? Ya, ini Ya. A mau minta izin untuk tanya-tanya seputar peternakan domba nih, A, sambil Ya. keliling-keliling gitu, A. Boleh, silakan, A. Mungkin yang pertama boleh diperkenalkan sama alamatnya nih, A. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan, beralamatkan Kampung Kudang, RT 2, RW 2, Kelurahan Desa Lebakaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Nah, untuk di sini ini, A, untuk kandangnya ini luasnya berapa nih, A? Inilah ada sekitar tumbakan, ada 50 tumbakan mah ada, sekitar 50 tumbak lah. Ini buat transit, A. Oh, transit. Transit, jadi kebanyakan disimpannya di petani-petani gitu, di lapangan seperti saudara, rekan-rekan, teman-teman seperti itu. Ini biasanya, A, kalau ini muat berapa ekor, A? Kalau dengan misalkan volume banyak ya gitu, kayak yang udah 400 lebih muat, kalau buat jangka ini pendek ya, buat transit. Tapi kalau jangka misalkan jangka pendek ya 200 paling, atau 200 lebih lah gitu misalkan. Nah, untuk sekarang ini, A, ada sisa berapa ekor nih, A? Kebenaran kemarin beberapa hari ke belakang malam baru berangkat ke Paneglang, terus ada yang ke Tangerang, terus 2 hari ke belakang ke Bandung. Sisa paling 50 ekoran, kebenaran kesini tuh kebenaran yang ngedadak seperti ini gitu, makanya nggak seperti biasa gitu. Kalau biasa mah bisa penuh, alhamdulillah lah gitu. Ya. Alhamdulillah. Emang dadakan saya kesini. Iya, makanya gitu. Nah, Ini ngomong-ngomong, apa? A, ini lagi ngebangun lagi nih ya? Iya, ini kebenaran ke tahap rehab, ini rehab penerusan gitu ya. Ini kan kandang dulu nih, kandang semenjak Asep belum lahir, ini udah ada ini yang itu tuh. Iya, gitu kan, ini udah generasi ketiga dari kakek, alhamdulillah gitu ya, berkah dari orang tua, terus dari sekarang Asep gitu. Alhamdulillah. Nah, boleh ke bawah? Boleh, silakan. Ayo dulu, Mas. Ya. Nah, untuk di sini, A, Iya. dombanya apa aja nih, A? Kalau di Jenis apa aja sini khususnya buat pembibitan, terus alhamdulillah selama ini buat pengadaan juga gitu. Alhamdulillah supply ke dinas-dinas, misalkan alhamdulillah buat teman-teman dinas gitu, perorangan juga. Ready ya? Iya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong, A, untuk pakannya sendiri ini, A, satu hari berapa kali nih, A? Kalau satu hari biasa kasih pakan tuh 2 hari, Iya, malam sama pagi gitu. Cuman kalau difokuskan itu pakan malam, Malam. Iya gitu. Kalau pagi malah ala kadarnya gitu lah. Tapi sarapannya. asal malamnya kenyang, pagi juga sebenarnya nggak terlalu banyak makan sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah. Oh, jadi kebanyakannya di malam gitu? Di malam gitu kalau Tapi langsung tidur gitu ya, Pak? gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk di sini, A, pakannya masih rumput aja apa? Rumput. Ya selama ini alhamdulillah dari dulu gitu pakannya hijauan, murni. Nggak pakai pakan yang lain lah gitu selain hijauan gitu. Iya, karena yang menyesuaikan juga buat permintaan keluar. Jadi nggak berani pakai pakan yang lain dulu gitu, karena sesuai pengalaman di lapangan ya kan, dominan kan peternak buat pembibitan atau domba itu hijauan, Ya. Iya, jadi kalau misalkan kita dari sininya udah di luar hijauan, kasihan juga gitu. Jadi kalau pakai itu jadi kebiasaan gitu ya, Iya, kedepannya gitu. jadi harus konsisten. Jadi sebenarnya mah itu harus konsisten lah, harus tetap gitu. Jadi harus menjaga seperti ya demi kualitasnya juga gitu. Jadi kalau misalkan nggak konsisten, domba di sini gemuk kan dengan pakan yang beda, misalkan ke sana bisa kan sakit gitu, kurus juga gitu. Kalau nggak konsisten. Gitu. Ya. Nah, itu untuk keuntungan pakan rumput
full tuh keuntungannya apa aja tuh? Sebenarnya keuntungannya Manfaatnya gitu. sebenarnya mah emang kalau buat misalkan keuntungan petani lah khususnya gitu ya. Kan kalau misalkan beli kan kosnya lumayan besar juga. Jadi kalau pakan murni itu buat khususnya di petani kan ya meringkas biaya juga sebenarnya. Karena kan nggak mesti beli, mungkin kalau misalkan mau di sistem tanam sendiri kan itu kan modalnya nggak mesti kayak beli pakan yang lain sering rumput kan ya. Jadi mesti keluarnya uangnya lebih besar lah gitu pengeluarannya gitu. Beda sama hijauan gitu. Kalau misalkan kita liar juga kan banyak kalau hijauan mah gitu. Asal kita mau lah gitu nyarinya gitu. Misalkan nggak mau nyari, misalkan nyuruh orang kerja gitu. Lebih sebenarnya mah di sana lah. Tapi kalau masalah gemuk bisa gemuk juga gitu. Misal banyak kan domba yang pakai rumput gemuk-gemuk gitu, sehat-sehat gitu. Alhamdulillah gitu. Sama gemuknya juga kan iyalah kelihatannya kalau pakai rumput murni itu enak gitu, basah gitu. Jadi seger gitu ternak tuh. Iya. Juga. Nah, biasanya untuk tadi ini sisa berapa ekor nih ya? Adalah sekitar 50 ekoran ada kalau sementara hari ini gitu. Tapi kan selama berjalan hari ini tuh kan ada buat pengadaan keluar juga terus bertambah sebenarnya. Kalau posisi hari ini ada 50 lebih lah, paling 60-an gitu lah. Ya, sisa kemarin malam dikirim gitu. Kalau besok pasti nambah lagi, ke lapangan lagi gitu, narik lagi gitu. Nah, biasanya kalau perbandingan gitu satu ekor domba biasanya tuh semuanya gitulah. Iya. Habisnya berapa kilo tuh? Kalau misalnya kalau di sini nggak sistem kilo ya. Kalau di sini tuh ya patokannya lah 5 ekor domba, 1 karung aja gitu. Jadi nggak sistem makan di kilo. Jadi kalau kasih makan tuh kenyangnya aja, malam sampai kenyang tidur duduk gitu ya. Jadi kan udah bisa agak berhenti misalkan udah bermakannya gitu. Jangan sampai kan masih banyak gitu kan. Mubazir juga lah gitu. Jadi nggak disekaliin juga kasih makannya gitu. Sayang juga ya. Iya gitu. Jadi supaya si rumputnya tuh nggak banyak yang kebuang juga gitu. Jadi sayang. Nah, ngomong-ngomong untuk ini penyakitnya domba juga pasti sakit gitu ya. Kalau misalkan dari sakit pengalaman seperti yang udah gitu seperti di lapangan seperti di sini atau lebih di lapangan di luar gitu ya. Yang umumnya itu paling orep sama mata Pak. Itu pastilah kalau orep mata kebanyakan gitu. Seperti itu. Iya. Nah, biasanya kalau penyakit itu tuh penyebabnya dari apa tuh? Nah, kalau misalkan mata, misalkan kita ambil ternak nih dari luar gitu ya, dari luar itu teh terus di transit di kandang yang lain, itu pasti agak kena juga kalau kita penanganannya nggak ekstra gitu. Tapi kalau misalkan ekstra, misalkan ngambil dari luar terus kita transit di kandang kita, misalkan langsung dikasih obat, itu insya Allah agak aman lah. Terus kalau orep, misalkan adaptasi dari tempat yang lain ke tempat yang lain tuh maksimal 2 minggu. Kalau 2 minggu ke sana pasti agak kena itu. Kan cuman daya tahan tubuh ternak tuh juga beda-beda. Beda-bedanya gini, ada yang misalkan 2 minggu kena, ada yang malah agak yang lebih dulu, misalkan 2 minggu lebih baru bisa kena, ada yang enggak juga gitu. Jadi ya pelajarin gitu ya. Jadi beda-beda ternak juga sebenarnya mah. Cuman penyakit yang umum seperti itu. Seperti itulah umum, seperti sakit gitu ya, di luar pakan yang bagus lah gitu kan. Beda sama misalkan kita kasih pakan yang jelek, pasti domba sakit kan. Harus pakannya harus berkualitas juga ya. Berkualitas dulu. Cuman di balik pakan yang bagus juga, kalau sakit oref mata itu pasti kena gitu. Itulah yang umumnya mah gitu. Penyakit umumnya ya. Iya gitu. Nah, untuk di sini ada cara sendiri nggak untuk menjaga domba tuh agar tetap sehat tuh caranya gimana? Iya, alhamdulillah. Jadi selama ini menjaga biar kualitas domba tetap sehat tuh, jadi disuplai dari vitamin juga gitu, obat-obatan gitu. Terus intinya mah pakan, pengalaman mah kalau pakan udah bagus, insya Allah lah minim ya selama inilah risiko kematian gitu. Intinya kan kalau misalkan dilihatnya kalau misalkan domba kalau misalkan sakit kan misalkan berisikonya tinggi kan kematian gitu. Alhamdulillah selama ini kematian tuh nggak ada gitu, kurang lah gitu. Paling ada satu kemarin beberapa bulan ke belakang satu, yang itu bukan kematian karena sakit, karena jantan mungkin nggak bisa diam sama anak-anak diikat,
Terus naik kasih ke pemakanan kan sebelah sana akan longgar nih, naik ke atas terus loncat ke bawah. Jadi bukan karena mati gitu, itu karena inilah gitu, karena musibah gitu. Jadi ya penanganannya mah kita tuh harus satu pakan, keduanya kasih vitamin gitu. Iya, ada asupan kimianya juga gitu. Iyalah dibantu sama itu buat daya tahan tubuhnya, vitamin nafsu makannya gitu. Nah, barangkali kan di sini tuh banyak domba nih garutan ya ya. Iya, itu garutan itu. Nah, untuk di sini sendiri untuk ada perawatan khusus gak untuk domba Garut kayak gini? Tak ada seperti yang jantan seperti itu, yang sebelah sana. Yang mana boleh? Itu tuh sebelah sana yuk. Maaf nih berantakan nih, aduh. Ya kalau seperti domba jantan seperti gini, ya emang ada perawatan agak lebih lah seperti domba-domba biasa kan. Kalau misalkan domba yang jantan seperti gini, di balik pakan hijauan juga ada pakan tambahan. Ya. Ya ampas tahu gitu, emang suka pakai gitu. Kalau ya ini mah yang khusus yang jantan ini gitu. Di luar yang ini mah seperti jantan-jantan biasa buat ke jantan buat keluar lah gitu. Enggak sebenarnya. Oh, jadi ini mah koleksi ini mah ya? Apa? Ini mah koleksi di sini. Apa? Koleksi di sini. Iya, jadi bahan-bahan iyalah anak-anakan dari ya di petani-petani gitu. Jadi koleksi seperti. Nah, untuk perawatan khususnya sendiri tuh gimana tuh? Iya, jadi perawatan jadi domba agak lebih lah kalau seperti domba gini. Jadi agak misalkan dari seminggu sekali dimandiin gitu, terus dimandiin misalkan ya kasih obat cacing juga gitu ya lah berapa gitu ya per 3 bulan apa gitu ya. Jadi ya, kasih obat cacing, ngasih vitamin juga sama gitu ya, seperti jemur seperti biasa lah. Iya, kadang-kadang kan kalau udah agak dewasa gitu suka sama anak-anak ajakin main gitu, jalan-jalan gitu. Iya, jadi perawatannya ya standar-standar aja gitu, sama kayak yang lain-lain gitu. Cuman bedanya di sini cuman pakai ya kan biasa yang lain mah hijauan, cuman ini yang pakai ampas mah khusus yang pakai ampas tahu. Di selingan apa gimana tuh? Apa? Ampas tahunya di seling gitu? Iya, ada yang pakai ini ampas tahu, terus ada yang pakai kulumut gitu. Iya, ada di rolling gitu ya, pakai seling seperti gitu pakai. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu ampas tahu untuk domba kayak gini tuh gimana tuh? Nah, jadi setahu ini pengalaman gitu, emang cepet gemuk juga. Jadi ketika ternaknya tuh gemuknya gitu agak cepet gitu. Jadi kelihatannya tuh jadi ya agak ini aja gitu. Jadi kelihatannya lebih gemuknya, kelihatan lebih inilah misi lah gitu ya. Jadi lebih, tapi cepet harus pakai itu apa namanya seperti sampo itunya, jadi harus pakai biar mempadatkan, mengisi seperti dagingnya biar lebih padat gitu. Kalau ampas tahu aja emang kurang gimana ya, kelihatannya tuh jadi kurang padat gitu. Pakai singkong gitu ya? Singkong gitu. Gimana tuh? Dicampurin gitu? Iya, jadi kadang-kadang sorenya seperti sore tadi misalkan udah asar pakai ini, malamnya menicak malam misalkan pakai ampas gitu. Tapi sebelumnya rumput dulu gitu sebelumnya. Cuma sebagai pakan tambahan gitu ya? Gitulah. Makanya bedanya di sana aja gitu. Kalau yang lain-lain mah sama-sama aja gitu katanya. Iya. Nah, untuk di sini berbreeding juga kan ya? Iya, ada yang benih, ada seperti bibit yang itu, ada benih di sini. Terus kebanyakan yang mau ke sana? Boleh, ayo. Ya. Lihat. Pasti lagi nih. Ini bibit ini kan ini di sini udah pada mau bunting nih. Oh, udah. Iya. Oh, ini iya, udah dikawinin. Udah dikawinin. Kebenaran
kemarin dikirim ke bibitnya ke Banten separuh. Ya temen ada yang pingin katanya buat ini temen gitu. Nah biasanya untuk perawatan untuk yang lagi hamil ya, Iya. ada perawatan khusus nggak? Kalau lagi hamil mah intinya pakan aja, setahu Asep mah gitu. Jadi pakannya harus benar aja gitu, biar menjaga seperti air itu asinya gitu. Jadi biar bagus lah gitu. Kalau misalkan udah indukannya gemuk terus sehat gitu, terus ya bagus lah gitu. Ke anaknya juga mungkin nggak kemana, mungkin aja percuma bibit bagus gitu, terus makannya nggak bagus, kurus. Air susu kan ke anaknya juga bakal berpengaruh karena air susunya itu. Kalau dari kita misalkan dari perawatan pakannya bagus mah dombanya gemuk, terus air susunya banyak. Ke anaknya juga insya Allah pertumbuhannya bagus gitu. Nah untuk di sini ada kandang perkawinannya di mana tuh? Nah, ada perkawinan kebenaran kalau sistem koloni kadang di sini. Koloni ya? Iya, ada yang ini koloni seperti ini gitu. Terus ada yang di sini juga kadang-kadang. Terus ada di sana gitu. Jadi kadang-kadang iya jadi kadang-kadang gimana ini aja gitu kalau masalah ini. Nah biasanya kalau koloni kayak gini tuh keuntungannya apa tuh? Jadi lebih simpel, jadi lebih simpel. Jadi kalau misalnya sistem kawin klon itu, jadi nggak mesti menunggu waktu misalkan harus supaya nunggu birahi, harus dimandiin, harus dilihat dulu. Misalkan kalau udah dikawinin, misalkan harus dilihat dulu, misalkan dikawinin laginya gitu. Jadi enggaknya kan kadang-kadang udah dikawinin tuh kadang-kadang belum tentu 100% jadi gitu. Kadang-kadang kalau misalkan birahi betinanya nggak maksimal gitu. Jadi emang agak berabe juga ribet lah. Tapi kalau buat kita apalagi buat itu sebenarnya buat orang yang agak mau ribet juga, jadi lebih simpel di klon itu karena ntar kawin sendiri. Kadang-kadang kalau misalkan udah disatuin jantan misalkan betina 10 jantan 1 atau betina 8 jantan 1 mau betina 5 jantan 1. Jadi tahu-tahu udah agak kelihatan ini mereka lah gitu, misalkan udah kelihatan mau hamil gitu, seperti tinggal pisahin aja itu kalau seperti itu. Jadi lebih simpel sebenarnya mah. Nah untuk di sini sendiri untuk memilih indukan yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh? Ya ini mah setahu ya setahu Asep begitulah, kalau misalkan udah tetap masih belajar sama lah gitu. Nah, iya belum tentu inilah ya, setahu mah tetap dari misalkan dari postur juga kelihatan, dari kaki, dari muka gitu. Iyalah kelihatan gitu, jadi seenggaknya lah nggak inilah. Kalau misalkan secara misalkan pertumbuhan lah gitunya beda sama misalkan ya dari darah apa itu kan Asep kurang ini juga lah ya, kurang kalau buat itu gitu. Cuman kalau misalkan sekedar pertumbuhan insya Allah lah kelihatan dari postur gitu, dari katurangganya gitu, dari mukanya gitu kelihatan. Iya. Adalah ya beberapa seperti contoh itu yang tadi gitu, yang tadi. Nah barangkali ada tips gak nih untuk teman-teman nih yang mau mulai beternak khususnya di domba gitu, apa aja yang pertama harus dilakuin tuh, apa aja? Iya, tadi harus peternak-peternak pemula ya, seperti ya Asep juga sama belajar ya gitu. Cuman yang awal itu harus dipersiapkan intinya pakan dulu gitu. Kalau misalkan pakan, kandang, terus bibitnya terus bibitnya gitu. Yang kuncinya pakan dulu. Jadi misalkan melihat situasi, misalkan jangan sampai kita pingin coba ternak domba tapi pakannya belum siap gitu. Perhitungnya di sana aja dulu yang intinya gitu. Jadi kalau udah pakan aman, mau domba udah ada tuh udah tenang lah gitu intinya. Itu pakannya dimulai pakan apa tuh? Nah kalau buat peternak biasa mah udah pakan hijauan aja kan, ada yang odot, ada pakcom gitu, nanam sendiri. Kalau misalkan buat volume yang agak besar mungkin harus dibantu nanam sendiri ya. Asep juga ada kan di kebun gitu, ada di sana daerah Cirindu juga gitu. Jadi buat ngedropping di mana kemarau atau itu kan ada ini kan ada bantuan lah gitu. Iya cadangan juga. Tapi selama volume domba banyak, alhamdulillah nggak kemarin kemarau panjang, alhamdulillah ke dropping lah kalau masa buat pakan gitu. Iya itu.
Nah untuk di sini jualin dombanya, domba untuk pedaging aja ada gak dari pedaging? Kalau pedaging kebenaran selama ini khusus pedaging enggak sebenarnya, enggak di cuman sini, selama ini buat supply temen, buat pengadaan juga gitu. Jadi buat pembibitan lah khususnya pembibitan. gitu. Iya. Terus, Ya standar pembibitan perorangan gitu lah, pengadaan juga alhamdulillah gitu selama ini. Kalau buat pedaging paling ada akekah gitu, di teman, orang dekat, gitu, saudara paling gitu aja. Kalau buat pedaging khusus kalau buat ngedropping ke misalkan rumah makan atau ini paling sempet bantu-bantu teman lah gitu, cuman nggak fokus gitu, nggak jadi fokusnya di pembibitan gitu. Iya, pembibitan aja paling gitu. Nah mungkin gitu aja ya. Iya, boleh silakan. Mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa ambil manfaat dari video ini. Iya, pengalaman tadi ya. Iya, maaf ya segini adanya nih, ya, karena ngedadak seperti ini. Iya. Iya. Nah mungkin buat teman-teman yang mau cari bibit Iya. bibit apa daging buat Eka juga boleh ke sini ya. Insya Allah bisa bantu lah selama Terbuka ya. Iya, terbuka lah buat boleh langsung ini ke sini atau teman-teman. hubungnya dulu, nanti ada nomornya ya. Boleh, silakan. Nah, ya. Mungkin gitu aja ya. Boleh. Jangan lupa di like dan di komen juga ya. Iya. Bila ada pertanyaan, insya Allah kami jawab ya. Dan buat teman-teman nih yang punya peternakan yang mau di-review juga atau di syuting juga, boleh nih di komen ya. Dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, sama.